Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah sebuah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Di daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Buat Om Bahar yang mengatakan Jawa Barat akan dijadikan kota kemusyrikan oleh Deddy Mulyadi, hanya dijawab dengan pat-pat gulipat, gerak gede, gerak lumpat, gerak coblos nomor 4. Jawa Barat pasti dapat. Deddy Mulyadi adalah calon gubernur yang tepat, Kang Bahar. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib yang miliki ini tanah. Bapak aing munikeun buat colohok kitu ngadenge Habib ngomong eta tanah milik Habib. Aduh, teu salah eta teh Bib. Eta Bapak. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Dan kan kabarnya gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih, dari Sabang sampai Merauke, Deddy, Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu, belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga, karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Nah, belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Kalau menurut ilmu kedokteran nggak bisa ya tes DNA, yang harus kamu kritik itu yang kata kamu imam besar itu ya, yang mengaku-ngaku cucu Nabi itu ya, karena dia yang berkoar-koar, yang menyuruh ya
siapa yang mengaku-ngaku Habib, yang mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, saya minta verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin mereka nasabnya benar, ya harus berargumentasi dulu dong dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, dengan tes DNA, dengan kitab, dengan data, buktikan. Gitu katanya. Jadi yang harus kamu kritik itu ya yang kata kamu imam besar itu, yang aku cucunya Nabi itu, ya bukan Pak Haji Roma Irama. Nanti kamu malu sendiri loh, ya. Nanti kamu jadi bumerang sendiri, ya. Karena Pak Haji Roma Irama itu ya sama Pak Haji siapa Kiai Imaduddin itu, karena sudah disuruh ya. Jadi dia itu menyelidiki, kata curiga ya, menyelidiki, mencari pembenaran, karena dia kan cerdas, ahli nasab ya Pak Haji Kiai Imaduddin itu ya. Mungkin ya mereka berdua itu sama dengan kita-kita ya, curiga ya, karena dalam ceramahnya itu isinya ya menyesatkan ya, mendustakan agama ya. Masa sih ada manusia bisa memadamkan api neraka dengan satu jari kelingking ya. Terus ada orang mati dikasih karena dia sayang sekali sama Habib siapa itu, Abdullah Haddad ya. Itu dikasih surat katanya di belakang kepalanya. Terus kalau ditanya sama malaikat, "Marobuka, siapa Robmu?" Habib Abdullah Haddad. Hah? Berarti itu Habib Abdullah Haddad Rob. Itu dusta enggak? Itu Rob enggak? Ya, di mana-mana ya, di seluruh dunia ya, jawabannya itu marobbuka, siapa Robmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rob itu cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya sama. Siapa itu namanya? Habib Abdullah Haddad. Apa-apaan katanya ngaku cucu Nabi. Kok merendahkan sih? Kok merendahkan Nabi, mendustakan agama? Gimana ini? Gua gak peduli ini video yang nonton apa enggak. Cuman gue mau kasih tahu aja bahwa gua itu baru kali pertama setuju sama kebijakan pejabat, yaitu Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Karena menurut gua kebijakannya itu rasional dan mengepentingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pejabat gitu. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan nih buat warga Jawa Barat. Dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, pemimpin yang amanah, bisa nggak nih warga Jawa Barat ngikutin kebijakan-kebijakannya? Yang mana kualitas pemimpin harus berbanding lurus dengan kualitas warga-warganya. Jadi kalau menurut gue ini peluang untuk berubah, untuk maju. Jadi sebagai warga Jawa Barat termasuk gue harus bisa mengembangkan diri menjadi orang yang lebih berkualitas dan bisa mengikuti inovasi dan beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Kalau misalnya itu bisa dilewatin, gue yakin sih Jawa Barat maju. Bakalan terjadi tuh ramalan Sunda Empire. Ini guru agama saya waktu SMA, Bapak Anang. Betul, beliau Raja Abdi. Aduh, beliau Raja Abdi. Zaman saya masih jalan kaki, Pak Anang mah sudah punya mobil bagus. Anak orang kaya di Cias, Sukamandi. Sekarang Ketua Basnas Provinsi. Ketua Basnas Provinsi itu iya, aing nyarekan ke dia kemarin. Saya kemarin pernah mau negur Ketua Basnas, barang dites teh geringan guru urang. Mohon, terima kasih Basnas ya. Ini Abdul sampai. Terima kasih Basnas yang membantu para sopir angkot, mereka libur. Ya? Atas instruksi. Oh enggak. Nih Pak Ketua Basnas nuhun, alhamdulillah. Jadi nanti ada paket. Kita sebutin ya. Ada paket sembako, ada uang, ya. Kang Deddy KDM ya selaku Gubernur Jawa Barat ini sangat
bahagia ya tentunya orang masyarakat Jawa Barat, karena dengan kinerjanya yang memang sangat ya untuk masyarakat ini sangat berarti, sangat dibantu, sangat ditolong. Contohnya ketika beliau berada di Bogor, berada di Bekasi, di Sukabumi, dan di mana aja beliau, kalau ada keluhan masyarakat yang memang belum selesai, beliau langsung nelpon. Contoh seperti ini, kasus masalah SIM pajak ya, yang memang waktu itu ada keluhan dari masyarakat yang belum selesai, langsung beliau itu nelpon ke orang pajaknya ya. Bagaimana menurut Anda mempunyai gubernur seperti ini? Semoga gubernur kita ini kedepannya akan menjadi presiden ya nomor 1 di Indonesia. Kalau memang ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like, komen, dan share di video ini. Semoga bermanfaat.